Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Dr. Erwin Cono dalam acara Bincang Sehat, yang mana pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai kapan sebaiknya suntik KB 3 bulan dilakukan. Tentunya sebelum masuk topik utama kapan sebaiknya suntik KB dilakukan, saya juga akan membahas beberapa bagian dari suntik KB ini. Yang pertama tentunya apa obat yang disuntikan, kemudian apa indikasi suntik KB 3 bulan, kemudian apa kontraindikasi suntik KB ini, kemudian yang keempat apa komplikasi dari suntik KB ini, dan yang terakhir tentunya topik utama kapan sebaiknya suntik KB dilakukan dengan tepat. Sebelum masuk topik utama ini, untuk sahabat sehat yang belum subscribe, pencet tombolnya. Saya yakin sahabat sehat tidak asing dengan suntik KB ini. Saya yakin seyakinnya bisa jadi bahkan penonton di rumah salah satu aseptor KB ini. Tapi saya yakin juga banyak sahabat sehat yang tidak memahami apa yang disuntikkan, kemudian apa kontraindikasinya, kemudian apa efek sampingnya. Untuk itu marilah kita bersama-sama mencoba mempelajari masalah ini, semoga ada manfaatnya. Untuk suntik KB 3 bulan ini, obat yang disuntikkan sejenis hormon namanya medroksiprogesteron asetat. Ya, ini biasanya ada yang saya suntikkan di rumah, ada dua jenis yang isi satu botolnya ini, ada yang isinya 3 mili, ada yang juga 1 mili. Soal khasiat sama aja, terserah aseptornya milih yang mana. Hanya memang kalau yang 3 mili yang 3 mili seperti ini kadang-kadang di pantat terasa kemeng. Kemudian yang 1 mili itu karena jumlahnya sedikit maka tidak terasa kemeng di pantat pada waktu penyuntikan. Tapi sekali lagi terserah mau pilih yang mana. Hanya memang yang 1 mili sedikit lebih mahal, tapi sedikitnya nggak terlalu banyak. Kemudian kapan kita seharusnya memilih suntik KB yang 3 bulan? Ini sebaiknya kita milih yang 3 bulan apabila dengan pil atau dengan IUD itu tidak cocok. Jadi pilihan yang nomor 3. Kemudian apa kontraindikasi suntik KB yang 3 bulan ini? Jadi semua tindakan itu pasti ada pantangannya. Ada 5 pantangan dari suntik KB 3 bulan ini. Yang pertama tentunya apabila kita hamil. Jadi kalau sahabat saya dalam kondisi hamil pasti tidak boleh suntik KB. Itu sebabnya kalau mau suntik KB dilakukan pemeriksaan dulu. Kemudian yang kedua, apabila sahabat sehat ada perdarahan atau keluar darah dari vaginanya, baik yang jelas penyebabnya ataupun tidak diketahui penyebabnya. Kemudian yang ketiga, apabila ada kanker baik di serviksnya atau di payudaranya, itu semuanya harus dilakukan pemeriksaan. Kemudian yang keempat, apabila ada riwayat penyakit liver atau penyakit hati. Dan yang kelima, apabila ada kemungkinan alergi dari obat yang disuntikan. Itu sebabnya pada waktu mau suntik KB oleh petugas kesehatan dilakukan pemeriksaan dulu ada alergi atau tidak dengan obat yang disuntikan. Kemudian berkaitan dengan efek samping dari suntik KB ini, ada banyak macam efek sampingnya. Tapi yang paling sering itu terjadi gangguan menstruasi. Ada yang mainnya berlebihan, jadi setiap hari ada keluar bercak darah spotting di alat kelaminnya atau di celana dalamnya ada berdarah di sana. Ada juga yang tidak main sama sekali. Kemudian yang kedua, ada perubahan berat badan. Ada yang bertambah badannya tambah besar, ada juga tambah langsing. Kemudian yang ketiga, pada orang tertentu terjadi melasma. Jadi ada perubahan pigmen di wajah jadi lebih gelap. Nah, ini juga sering diketahui oleh sahabat sehat atau aseptor KB. Dan yang jarang itu terjadi perubahan warna pada tempat penyuntikan.
Itu keluhan yang sering disampaikan mengenai komplikasi dari suntik KB. Tapi ada beberapa keluhan-keluhan yang lain seperti pusing dan sebagainya itu ada tapi jarang. Kemudian sebaiknya kapan kita melakukan suntik KB ini? Yang tepat kapan supaya efektif kita melakukan suntik? Yang pertama, apabila sahabat sehat atau aseptor ini dalam kondisi sehat, tidak hamil, maka sebaiknya suntik KB itu dilakukan pada hari pertama sampai hari kelima ketika datangnya haid. Jadi kalau kita haidnya tanggal 1, maka suntik KB yang paling baik itu tanggal 1 sampai tanggal 5. Ini untuk memastikan sahabat sehat dalam keadaan tidak hamil. Tapi apabila sahabat sehat baru melahirkan, maka sebaiknya suntik KB juga dilakukan pada hari pertama sampai hari kelima setelah melahirkan. Tapi itu apabila sahabat sehat tidak menyusui. Atau jika sahabat sehat menyusui, maka suntik KB ini dilakukan 6 minggu setelah melahirkan. Jadi kalau minggu pertama berarti 1,5 bulan lah baru suntik KB yang 3 bulan. Lalu kapan suntik yang keduanya? Jadi setelah suntik pertama lanjut suntik kedua itu berapa hari atau berapa bulan atau berapa minggu? Maka yang disarankan adalah kurang lebih 13 minggu setelah suntik pertama. Itu akan menghasilkan hormon di tubuh terlalu konstan, selalu ada obat dalam darah. Nah, ini efektivitasnya akan sangat baik. Apabila sahabat sehat suntik KB-nya tidak teratur, maka kemungkinan gagal akan sangat besar. Ini sering saya temui di tempat praktek saya. Jadi mereka datang ke tempat saya ini dengan niat suntik KB tapi tidak teratur. Mereka bilang, suami gak ada dok, saya mau suntik lagi. Jadi mereka kadang-kadang tertunda sampai 2 minggu, 3 minggu. Nah, kondisi seperti ini saya anggap suntik pertama maka harus dilakukan pemeriksaan ulang lagi. Apakah ada kehamilan atau tidak, apakah ada gangguan pada payudaranya atau tidak, apa ada gangguan di levernya dan sebagainya, itu dilakukan pemeriksaan ulang. Dan resiko gagalnya juga lebih besar karena biasanya suntik sekarang suaminya bisa datang, kalau dokternya nggak sempat memberitahu Pak ini seharusnya ada jeda kurang lebih seminggu dan sebagainya, maka potensial gagal lebih tinggi. Untuk itu mulai sekarang setelah tahu jadwal suntik KB yang tepat, maka sahabat sehat jangan sampai menunda suntik KB-nya. Saya rasa cukup sekian informasi saya, semoga bermanfaat. Kalau mungkin ada yang tidak jelas, boleh ditanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.